tidak baik menumpuk-numpuk harta sementara yang lain kelaparan, kemudian diminta untuk beristighfar, dan setelah itu beras yang menjadi pasir menjadi beras kembali. Sunan Kalijaga betul-betul menggambarkan sosok pribadi yang lengkap bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat Taufik Cilacap yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berada di Kadilangu, Demak, salah satu daerah yang dulu merupakan tanah perdikan yang diberikan oleh Raja Demak, Raden Fatah, kepada Raden Syahid atau lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga. Dan di belakang kami ini adalah makam dari Waliullah Sunan Kalijaga, salah satu wali besar yang di dalam catatan sering disebutkan bahwa beliau adalah satu-satunya wali dari wali 9 yang asli keturunan Jawa, keturunan Indonesia. Walaupun ada catatan lain nasab yang menyambungkan Sunan Kalijaga sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW, dari nasab ayahnya sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi versi yang lebih banyak adalah bahwa beliau adalah satu-satunya waliullah yang asli keturunan Jawa. Yang lain hampir semua adalah Sayyid. Yang benar mana silahkan ditulis di komentar, dan untuk sahabat Taufik yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Sekiranya baik, pencet tombol like, share kepada yang lain. Sunan Kalijaga ini salah satu waliullah yang luar biasa. Masa lalu beliau sebagai anak seorang adipati di Tuban, Jawa Timur adalah masa lalu yang dalam tanda petik bisa dikatakan suram, karena beliau berawal dari seorang yang memiliki kegemaran berjudi, kegemaran begal, bahkan menamakan diri beliau dengan Loka Jaya. Loka itu artinya wilayah, Jaya itu penguasa wilayah, geng di satu wilayah. Sampai suatu saat karena Tumenggung Wilotikto, orang tua dari Raden Syahid Sunan Kalijaga ini sudah merasa apa yang dilakukan oleh putranya di luar batas, akhirnya membuang dan tidak mengakui Raden Syahid sebagai putra beliau. Dan singkat cerita, kemudian Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang dan menyaksikan betapa seorang Sunan Bonang di tengah hutan dengan pakaian yang sangat bagus tetapi memiliki kesaktian yang luar biasa. Bahkan dalam cerita tubuh Sunan Bonang membelah menjadi 4, kemudian tongkat yang dipakai Sunan Bonang berubah jadi emas, dan ketika tongkat itu direbut oleh Brandal Lokajaya waktu itu, kemudian diacungkan ke pohon nira, buah niranya itu menjadi emas yang begitu banyak. Ini kisah-kisah yang dapat kita saksikan di film-film yang tentu bersumber dari, setidaknya dari babat atau dari catatan atau dari buku yang menjadi sumber inspirasi dari film tersebut. Satu hal saya kira yang sangat penting, bahwa kemudian dengan menjadi murid dari Sunan Bonang, Raden Syahid yang semula menamakan dirinya Brandal Lokajaya menjadi salah satu wali yang sangat masyhur. Beliau ini termasuk satu di antara anggota Wali 9, Dewan Wali, yang memiliki peran sangat besar di dalam mengembangkan agama Islam di tanah Jawa ini. Kearifan lokal, kemampuan ilmu agama, kemampuan ilmu kebudayaan, ilmu sosial dan lain-lain yang beliau miliki terbukti sudah jadikan Raden Syahid Sunan Kalijaga sebagai tokoh ikonik Wali Songo yang luar biasa jasanya. Kita melihat kreativitas dakwah beliau luar biasa. Beliau sebagai wali senior, bahkan putra beliau Raden Umar Said itu juga menjadi waliullah yang sangat tenar di Bukit Muria di Kudus dengan sebutan Sunan Muria. Dan usia Sunan Kalijaga yang panjang ratusan tahun
beliau mengalami proses sejak awal Gelagah Wangi atau Demak Bintoro menjadi sebuah kesultanan dengan sultan pertamanya, raja pertamanya adalah Pangeran Jinbun atau Raden Fatah, sampai dengan periode Mataram. Sunan Kalijaga ini sampai dengan periode Panembahan Senopati bahkan diyakini masih hidup. Salah satu tinggalan yang sampai sekarang masih dapat kita saksikan adalah tinggalan pada masa kerajaan Mataram yang ada di Yogyakarta, di Sendang Kasihan. Itu salah satu peninggalannya. Dan daya jelajah dakwah Sunan Kalijaga ini juga luar biasa. Sunan Kalijaga memiliki kreativitas dakwah yang sangat-sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang ahli strategi yang mumpuni. Beliau ini merupakan koordinator para wali. Kemudian beliau adalah penasehat utama dari Kerajaan Demak Bintoro. Dan beliau juga seorang seniman. Kita melihat bagaimana beliau menjadikan wayang kulit, wayang purwa yang sebelumnya tontonan elit para raja-raja, kemudian dengan kreativitas yang luar biasa menjadi tontonan kalangan elit, dan di dalamnya diselipkan pesan-pesan dakwah yang luar biasa. Dibuatlah lakon-lakon wayang yang sampai sekarang sering dilakukan oleh dalang-dalang masa kini, dan kemudian menjadikan wayang ini sebagai salah satu alat yang sangat ampuh untuk menyebarkan agama Islam, untuk dakwah Islamiyah. Tokoh-tokoh seperti misalnya Janoko, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Werkudara, dan lain-lain adalah dasanama atau nama lain dari tokoh-tokoh yang dibuat oleh Sunan Kalijaga untuk mengoptimalkan dakwah Islamiyah. Misalnya nama Janoko berasal dari kata Jannatan yang artinya surga, menggambarkan sesuatu yang indah, siapapun ingin memilikinya. Werkudara namanya Bimasena, kemudian oleh Sunan Kalijaga menjadi Werkudara, Warokadarin, sebagai orang penjaga suatu daerah, satu wilayah. Puntadewa, Semar, Samir ala khairin, Nala ala khairin, Nalo gareng, Fatruk lil Bagok, Petruk, Bagong, dan lain-lain. Ini kreativitas yang luar biasa. Beliau mampu menampilkan pentas wayang yang semula sangat-sangat elitis dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, menjadi hiburan masyarakat luas yang menarik, dan di situ pesan-pesan dakwah Islam dimasukkan. Tidak hanya wayang kulit, beliau juga menginisiasi adanya dakwah melalui gamelan. Sampai sekarang kita bisa saksikan setiap bulan Maulud, gamelan yang itu merupakan kreativitas dari Raden Syed Sunan Kalijaga ini masih ada, diberi nama Kiai Sekati, sehingga ketika bulan Maulid ditebuh menjadi peringatan sekaten di Yogyakarta. Beliau juga menggunakan kreativitas dakwahnya dengan membuat modiste. Ada baju yang beliau bikin, yang beliau desain dan beliau jadi. Kita mengenal adanya sorjan, itu berasal dari Sirojan Muniro, baju sorjan yang benik-beniknya juga mengandung simbol. Ada kalau benik 3, iman, Islam, ihsan, dan seterusnya. Ini kreativitas yang luar biasa. Tidak hanya bajunya, motifnya, bahkan beliau membuat motif batik yang dikenal dengan kukila. Kukila ini juga syarat dengan pesan dakwah. Jagalah kila ucapanmu, bergambarkan burung. Manusia ini ibarat burung. Nasihatnya adalah jangan asal ngoceh, jangan asal omong, jaga ucapanmu. Karena apa? Banyak orang yang jatuh karena ucapan. Ini suatu kreativitas yang luar biasa. Bahkan beliau membuat inovasi tatal tiang yang sebelumnya belum ada. Suatu saat ketika pembangunan Masjid Agung Demak, para wali ditugaskan untuk membuat soko gurunya empatnya. 3 wali sudah membuat 3 soko guru, dan Sunan Kalijaga belum membuat. Akhirnya dibuatlah kreativitas baru, soko guru dari tatal, soko tatal. Ini hanya ada di Demak, dan teknologi itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tatal disusun dengan ketinggian sebagaimana soko guru di Masjid Agung, menjadi satu tiang yang kuat, tiang yang kokoh.
saya tidak melihat ini sebagai satu karomah belaka, tetapi bagaimana pesan sustainability yang saat itu sudah beliau bawa. Tatal yang biasanya dibuang percuma, tatal yang biasanya hanya digunakan untuk bahan bakar, mampu dimanfaatkan dengan pengetahuan arsitektural yang baik menjadi soko guru sebuah masjid besar, Masjid Kesultanan Demak Bintaro, dan itu Sunan Kalijaga. Kalau berbicara tentang karomah dari Sunan Kalijaga, nyaris tidak ada habis-habisnya. Beliau ini wali yang sakti mandraguna, memiliki banyak karomah. Suatu saat Sunan Kalijaga ingin menyadarkan Kiai Pandanaran yang saat itu Adipati Semarang, karena beliau dipandang sudah melenceng dari nilai agama, hidupnya hanya untuk kemewahan. Kemudian Sunan Kalijaga menyamar sebagai tukang sabit rumput dan menjual rumput, diselipkanlah emas di dalam rumputnya. Kemudian Sunan Padanarang ternyata karena keserakahannya waktu itu, emas tersebut tidak dikembalikan. Bahkan kemudian Sunan Kalijaga menunjukkan karomahnya. Beliau memegang cangkul. Ketika cangkul itu dicangkulkan ke tanah, setiap jengkal tanah yang dicangkul menjadi emas. Ini betul-betul akhirnya membuat Ki Padanaran itu bertekuk lutut dan akhirnya menjadi santri dari Sunan Kalijaga. Ada kisah misalnya Sunan Kalijaga juga mampu merubah beras menjadi pasir. Jadi ada seorang kuwu, ada kepala desa yang punya beras banyak di lumbungnya. Tetapi Sunan Kalijaga melihat ada orang miskin yang kelaparan meminta beras kepada sang kepala desa. Kepala desa mengatakan, kami tidak punya beras. Ditunjukkan oleh si miskin itu yang di karung banyak itu apa? Oh, itu bukan beras, tapi itu pasir. Ternyata kemudian karomah Sunan Kalijaga ketika sang kepala desa mengatakan yang di dalam karung adalah pasir, semuanya menjadi pasir. Bahkan yang di gudang menjadi pasir. Nah, akhirnya kemudian Sunan Kalijaga datang kepada beliau, menyampaikan wejangan, menyadarkan bahwa tidak baik menumpuk-numpuk harta sementara yang lain kelaparan. Kemudian diminta untuk beristighfar, dan setelah itu beras yang menjadi pasir menjadi beras kembali. Ini karomah dari Sunan Kalijaga. Satu hal mengenai kreativitas Sunan Kalijaga yang sampai hari ini bisa kita lihat catatannya. Sunan Kalijaga kemudian menggunakan tembang-tembang untuk sarana dakwah. Beliau membuat 11 tembang yang menggambarkan kehidupan manusia. Sejak Mas Kumambang namanya, Macapat Mas Kumambang itu menggambarkan kondisi manusia ketika masih di dalam kandungan sang ibu. Setelah itu kemudian melalui masa mijil atau lahir, kemudian sinom, dan seterusnya sampai Gambuh, Asmaradana, Gambuh, sampai dengan yang terakhir pucuk, Durmo mendarma baktikan hidupnya. Kemudian setelah itu Pangkur melakukan reposisi, kemudian lagu Megat Ruh menceritakan tentang proses kematian yang begitu sakral, dan terakhir Pucung. Tembang ini digunakan sedemikian rupa oleh Sunan Kalijaga untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam tentang kehidupan. Ini saya kira nyaris tokoh yang lengkap seperti Sunan Kalijaga berdakwah dengan berbagai cara yang digunakan, nyaris sekarang sulit untuk mencari tandingannya. Sampai modiste digambar, sampai musik, sampai budaya, sampai lagu-lagu, bahkan sampai sekarang kita masih mendengar lagu yang sangat-sangat tenar, ilir-ilir misalnya, konon juga diubah oleh Sunan Kalijaga. Termasuk bahkan menggambarkan mainan-mainan anak, dolanan-dolanan. Lagu Gundul-Gundul Pacul itu cara yang sangat sarkastis bagi Sunan Kalijaga untuk mengingatkan penguasa. Kemudian mainan-mainan lain yang banyak berkembang di masyarakat desa waktu itu juga di dalamnya diselipi dengan nilai-nilai keagamaan. Beragama, menyebarkan agama dengan berbagai varietas dan kreativitas dakwah, dan ini dimiliki secara sempurna oleh Raden Said atau Sunan Kalijaga.
beliau juga menyatu di dalam negara, di dalam Kesultanan Demak untuk memaksimalkan dakwahnya. Maka beliau dikaruniai umur yang panjang, kemudian mengalami periode di mana Demak pada awal-awalnya, bahkan termasuk Sunan Kalijaga konon adalah satu-satunya waliullah yang bisa secara langsung berkomunikasi dengan Prabu Brawijaya V terkait dengan suksesi kepemimpinan setelah Majapahit bubar, setelah era Majapahit hilang, sirna hilang bertani bumi, sengkala yang menggambarkan sekitar tahun 1500. Sunan Kalijaga betul-betul menggambarkan sosok pribadi yang lengkap bahkan. Di tempat ini juga ada tinggalan sumur yang konon namanya sumur Jalatunda, yang konon sumur tersebut airnya bisa digunakan untuk penyembuhan. Keberkahan dari sumur tersebut sekali lagi, karena yang menyembuhkan adalah Tuhan. Bahkan ada ritual setiap Kliwonan di sini ini, yakni pasaran Jumat Kliwon setiap 36 hari sekali itu mengadakan mandi di sumur peninggalan Sunan Kalijaga. Kita saat ini berada di pemakaman orang suci, waliullah yang luar biasa jasanya bagi perkembangan agama Islam di Indonesia. Kita mendengar cerita tentang jubah Ontokusumo yang konon apabila dikenakan dipakai orang menjadi sakti. Kemudian beberapa alat-alat perang milik Sunan Kalijaga, ada keris, ada tombak yang juga memiliki aura kesaktian yang luar biasa. Kita belajar pada sosok yang luar biasa. Sunan Kalijaga adalah sosok yang multi talenta, sosok yang betul-betul memanfaatkan segala macam cara untuk menyebarkan Islam yang damai, Islam di Indonesia. Berguru kepada Sunan Kalijaga, berguru kepada Islam yang damai, Islam yang menjadi rahmat bagi semua. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari kisah tentang Sunan Kalijaga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.